sebenarnya kalau awalnya ya kami tidak ada rasa khawatir selaku orang tua, karena memang dari obrolan dengan anak saya menceritakan isi dari menu MBG-nya itu sebenarnya sudah bagus. Namun seiring dengan pemberitaan sekarang ini sepertinya memang kita sebagai orang tua jadi semakin khawatir. Mungkin ini bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah. Kira-kira mungkin bentuk MBG ini bisa lebih mungkin dimanfaatkan dalam bentuk yang lain seperti itu. Sebenarnya kalau kualitas makanan MBG ya kan setiap prosesnya sebenarnya baik ya, bagus. Nah, jadi tidak ada rasa khawatir. Yang pastinya tetap jaga kualitas yang sesuai dengan SOP yang udah yang udah direncanakan, sehingga anak-anak semua tinggal sehat. Tetap ada kekhawatiran untuk makanan MBG yang dilaksanakan pemerintah ini. Harapannya itu kepengennya lebih ditekankan kualitasnya untuk makanan MBG-nya. Saya sebagai selaku orang tua murid, saya merasa khawatir juga. Makanan bergizi ini kadang tidak baik, karena dalam arti bahwa kadang anak-anak mengeluh ke saya bilang bahwa makanan ini basi. Harapan saya ya mungkin bisa berkualitas lebih baik lagi. Itu adalah bagaimana rakyat merespon soal keracunan makan bergizi gratis. Mbak Irma, gimana Mbak Irma sebagai dewan gitu merespon adanya kekhawatiran dari publik yang muncul dari 4 orang yang diwawancara Kompas, khawatir mereka terhadap anak-anak mereka. Apa yang harus dikerjakan? Ya, kami di Komisi 9 menyampaikan kepada BGN, jangankan yang bermasalah, ya anak-anak yang masuk rumah sakit itu, jangankan lebih dari 5.000. Seharusnya 1 pun nggak boleh ada. Nggak boleh ada. Nggak boleh ada. Maka kemudian kami melakukan pengawalan secara ketat kepada BGN melalui RDP tadi pagi, ya, bersama BGN dan Kementerian Kesehatan, BP POM dan BKKBN. Kami minta kepada BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari SDM yang di SPPG sampai ke BGN. BGN loh ya. BGN ya. BGN. Jadi mulai dari SPPG sampai BGN. Itu yang pertama. Itu di SDM-nya. Yang kedua, tentu kami minta evaluasi menyeluruh semua SPPG dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disepakati sebelumnya. Waktu kita menyepakati program MBG. Ya, di Komisi 9. Karena kan memang ini mitra Komisi 9. Tahapan-tahapan yang sudah kita sepakati bersama itu kan harusnya dijalankan, tapi kan tidak dijalankan sesuai dengan apa yang disampaikan ketika program ini kami setujui, kami support secara legislasi, secara anggaran, dan kami juga ikut melakukan kontrol. Nah, memang di tengah jalan kita agak kehilangan kehilangan informasi ketika banyak sekali masalah masyarakat yang mengadu kepada kami di Komisi 9 terkait dengan kuota SPPG yang fiktif. Kuota SPPG fiktif. Ya, bukan SPPG fiktif ya, Mas ya, kuotanya, tapi kuotanya. Contoh misalnya begini, di satu kabupaten harusnya ada 30 SPPG. Yang berdiri SPPG-nya baru 2. Tapi ketika ada masyarakat yang memang punya kapasitas, punya finansial dan punya dapur bagus, mau masuk, mau join, itu mental. Di informasi yang tersampaikan kuota penuh. Padahal baru 2 SPPG yang terbangun. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kami juga minta untuk dievaluasi. Dan alhamdulillah kemarin ke RDP kemarin itu sudah ada sekitar 5.000 SPPG yang di drop. Jadi yang sudah di-approve tapi nggak punya dapur. Itu sudah di drop. Tapi saya bilang nggak cukup hanya di drop. SPPG yang sudah berjalan pun tetapi belum memenuhi syarat, belum memenuhi standar,
juga harus dilakukan evaluasi. Oke, baik, Mas Januar. Kalau dengar penjelasan dari Mbak Irma, kalian ada politik rente juga, berburu rente juga. Sebetulnya melalui yayasan, ada kuota yang kemudian fiktif. Padahal anggarannya kalau dihitung itu 1,2 triliun sehari loh itu. Ya. Apa catatan Anda untuk, ya oke lah, ada anggaran dikeluarkan tapi juga menjaji gitu, hasilnya juga ada gitu. Gimana? Kalau kita tidak hati-hati, Mas Bud, memang akan mudah sekali apa yang disebut dengan program prioritas nasional ya, atau program PSN. pembangunan itu kemudian terpleset menjadi proyek. Gitu. Proyek. Bisa Sekarang tadi udah soal- proyek ya? Menurut saya. Proyek ya? Kalau dari cerita, dari Ya. membaca, dari data, kebetulan lembaga saya Nalar di Jogja juga sedang melakukan penelitian itu. Saya setuju tadi dengan Mbak Irma tadi, misalnya sertifikat atau sertifikasi itu kalau tidak hati-hati jadi proyek gitu kan. Dan bahkan pengadaan. Jadi betul sekali, saya kira yang memang perlu kita lihat, menurut saya logika rente, perburuan rente itu tidak akan pernah bisa dibasmi betul-betul. Yang bisa dilakukan adalah membuat kerangka akuntabilitas agar itu dikurangi. Mulai dari misalnya bahannya didapatkan dari mana, bagaimana proses memasaknya, bagaimana kemudian penentuan menunya, penentuan menu, memasak, kemudian bagaimana distribusinya. Keterbukaan semacam ini menurut saya, Mas, itu yang sekarang ini belum terjadi. Belum terjadi. Apalagi tadi kalau Mas Gun-Gun menyampaikan syukur-syukur sekalian siapa yang punya gitu ya. Kalaupun belum sampai ke situ, tetapi misalnya dibuka sejumlah SPPG ini. Tapi sebentar, Mas. Seperti ini. Sebentar, Gimana? saya ingin menggarisbawahi, saya nggak sepakat dengan siapa yang punya. Karena begini, saya mendapatkan informasi Polri itu di kepolisian itu ada 600 SPPG yang di bawah kepolisian. Polri punya 600 SPPG. Di bawah. Di bawah ya? Di bawah asuhan Polri. Polri. Oke. Tapi SPPG-nya itu justru bagus, berkualitas dan tidak punya masalah. Ya. Oke. Ya. Nah, kenapa Polri punya? Karena memang diperintah juga untuk membantu. Oh. Membantu. Oke. Penugasan, Artinya ya? menurut saya bukan soal siapa yang punya, tapi Tetapi cara kerja. siapa yang bertanggung jawab. Ya. Oke, Bisa siapa yang tidak mempertanggungjawabkan SPPG itu. Ya, ya. Kalau misalnya masyarakat umum pun kalau dia nggak bisa bertanggung jawab untuk apa? Betul. Ya kan? Makanya Karena kemudian ini kan dibuka proses tadi puluhan ya. ribu SPPG-nya gitu. Jadi menurut saya bukan soal siapa yang punya, tapi siapa yang bisa mempertanggungjawabkan. Oke, baik. Artinya mekanisme akuntabilitasnya Ya. itu kemudian publik tahu, lebih terbuka. Itu saya kira itu, Mas. Oke. Untuk mengurangi rente tadi itu. Oke, baik. Mbak Diah, jadi kalau lihat data yang ada itu kan satu orang 10.000 ya yang diberikan kepada siswa. Apakah itu juga bisa menimbulkan problem, Mbak Diah? Ya itu makanya penting harus ada acuan utamanya, Mas Budiman. Oke. Indeks kecukupan gizi itu Gizi. apa? Hmm. Kebutuhan kalori berapa? Lalu kebutuhan mikronutrien berapa? Apa standar yang dipakai? Nah ini semua sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam sebuah perpres yang harusnya ada untuk mendorong akuntabilitas. Sehingga kalau tidak memenuhi standar kecukupan gizi, tidak memenuhi standar mikronutrien, standar gula, standar garam, standar lemak, itu semuanya tercantum di dalam perpres untuk makan bergizi gratis. Harusnya masuk ke dalam semuanya. Jadi akuntabilitas tidak lagi simpang siur, memang sudah ada aturan-aturannya, bagaimana pertanggungjawabannya. Tapi sekarang belum ada ya, Mbak Diah, ya, berarti ya? Dan lain. Belum. Itu yang sudah kami dorong sejak awal berdiri, sejak awal tahun, dan sampai sekarang masih kami tunggu. Lalu apa dasarnya kalau belum ada perpresnya kemudian berjalan gitu? Ya barangkali itu hanya BGN yang bisa berkompeten untuk menjawab hal ini. Oke, baik. Mas Gun-Gun, ada juga suara-suara ini perlu diinvestigasi sebetulnya. Keracunan yang begitu besar meskipun menurut pemerintah hanya 0,00017% gitu. Tapi siapa yang akan merespon ini sebetulnya? Iya, yang harus merespon tentu pemerintah ya. Pemerintah itu siapa? Iya, pemerintah dalam konteks ini tentu BGN dan juga orang-orang yang terkait dengan diseminasi informasi. Kenapa? Karena kan ini kan nanti akan menyangkut juga penjelasan kepada publik. Kan kayak misalnya entah itu BKP, entah itu Komdiji, entah itu BGN sendiri berkolaborasi begitu untuk mencari titik pangkal persoalan dan turunannya. Karena begini Mas Bud, saya agak khawatir kalau misalnya ini dibiarkan dan terus menumpuk,
Ini kan kita tahu sejarahnya MBG ini. Dari sejak masa kampanye ada membuat ada 3 zona kelompok orang. Ada yang di zona penerimaan, ada yang di zona penolakan, sama di zona non komitmen melihat situasi. Betul ya? Nah, yang harus diperbesar proporsinya kan yang berada di zona non komitmen, tidak pro ini, tidak pro ini, tapi mereka kemudian menerima manfaat dari MBG dan akhirnya kemudian percaya. Kalau yang di zona penolakan dari awal kan memang tidak percaya. Nah, kalau bergabung antara yang non komitmen dengan yang menerima dengan proses yang bagus, bukankah itu menguntungkan pemerintah kan? Kalau bicara insentif elektoral juga otomatis ke depan kan akan oke lah. Tapi gini, tadi di luar Mas Yanuar bicara soal popularitas, tapi kan memang selalu ya ada irisan itu pada saat momentum kontestasi elektoral akan berlangsung begitu. Oke, tapi even pertanyaan Pak Mahfud ya. Pak Mahfud kan juga cucunya kan kemudian juga terkena keracunan ya. Pertanyaan adalah siapa yang bertanggung jawab sih? Apakah SPPG? Apakah sekolah? Apakah guru? Apakah BGN? Apakah bupati? Siapa sebetulnya yang bertanggung jawab? Nah, ini mata rantai ini kan persis seperti yang tadi disampaikan Mas, butuh investigasi kan? Nah, kita nggak bisa ngomong ini persoalan hilir, sementara persoalan hulunya tidak dirunut. Kayak misalnya mulai dari proses, misalnya penyiapan, ya SOP di SPPG-nya, ya kemudian proses distribusi seperti Mas Yanuar tadi sampaikan, kemudian sampai persoalan di sekolah, apakah benar keracunan itu karena tidak higienis atau karena misalnya proses layanan di sekolah yang kemudian makanannya dari sejak diantar sampai di sekolah itu mengalami basi gitu ya atau apa. Nah, ini yang kemudian sampai hari ini kan terputus informasinya. Dan sayangnya menurut saya baik di media sosial maupun di media mainstream yang disebut dengan pernyataan penyampaian data-data yang komprehensif tadi, saya lihat tidak beresonansi ya versinya pemerintah gitu. Maksud saya ya jangan kemudian semata-mata penolakan, tapi lebih pada mengisi ruang kosong informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat masyarakat punya ekspektasi bahwa oke, ada beberapa kejadian di beragam daerah, ini terus jawabannya seperti apa? Apa masalahnya di SPPG itu, kemudian sampaikan kepada publik, dan saya yakin kalau misalnya ya persoalan itu bisa diatasi, publik juga akan tetap menerima MBG ini untuk berlanjut kan. Tapi kalau kemudian semakin banyak persoalan dan tidak pernah ada penjelasan, nah proporsi masyarakat yang menolak itu akan menjadi lebih besar begitu. Oke, lalu bagaimana kemudian memperbaiki MBG ke depan, kita bahas setelah jeda berikut ini.